Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita banyak bersyukur pada Allah karena di sore hari ini yang sungguh luar biasa panasnya sehari tadi ya. Mudah-mudahan kita berdoa nanti malam lah, mudah-mudahan bisa hujan, kita merasakan sejuknya dunia ini ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah berupa kesehatan, dan sehat itu sungguh luar biasa, baik sehat iman, sehat Islam, dan juga sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul di musola SMA Negeri 1 Meranggen dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, satu-satunya Nabi yang hanya bisa mensyafaati umatnya baik di dunia maupun di yaumul qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Rohis Febi dan juga jajaran kepengurusan Ketua Rohis SMA Negeri 1 Meranggen, yang saya hormati pula seluruh anggota Rohis SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Mungkin saya hanya sedikit akan menyampaikan bahwa begitu banyak hal-hal yang tidak nyongko apa bahasa Indonesia nih, tidak menduga dan juga tidak menyangka benar bahasa Indonesia ini, tidak menyangka bahwa apa yang telah kita rencanakan itu kadang berbeda dengan apa yang Allah inginkan, betul nggak? Jadi kalau kita mau mencari detail, kenapa tahu Allah itu memasukkan kalian di SMA Negeri 1 Meranggen, itu pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah nggak terngiang dalam hatimu, kenapa toh aku kok, padahal sekolah yang favorit yang lainnya kan ada. Mungkin di SMA Negeri 1 Meranggen itu sekolah pilihanmu yang nomor berapa mungkin ya. Tapi kenapa toh Allah itu memasukkan kalian di SMA Negeri 1 Meranggen? Pernah nggak berpikir seperti itu? Ya pernah toh, bahkan dari hal yang sedikit kalian miliki setiap harinya nggak pernah kalian pikirkan kok. Kenapa toh orang tua saya memberi uang saku saya itu sehari 15.000, sehari 20.000? Pernah nggak? Padahal keinginan kalian itu pada disangoni orang tua kalian sehari itu berapa? Pengenmu 30.000 mungkin? Oke lah, 1 juta. Wah ya 3 juta kayak gaji di DPR itu, sehari 3 juta ya. Pernah nggak berpikir seperti, padahal kalau kita angan-angan ya, kenapa toh wong tuaku kok ngayal aku 30.000, padahal butuhku kan banyak, padahal keperluan kan banyak, kenapa nggak harus diberi saku 50.000 sehari? Kan aku bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Kira-kira pernah rak si cowok? Pernah rak mas? Samu kira deal sehari? Alhamdulillah Cukup ya, ada nominalnya. Ya, berapa? 10.000 sebelah, 20 sebelah, 15 sebelah, 20. Padahal dalam hatimu pengenmu samumu sehari berapa? Sama punya orang tua bagus. Kalau cewek sehari rata-rata berapa? 20 juga. 10.000, 20.000 ada? Ada 30.000 ada ya? 20.000 ada enggak? Ya ada ya, ya itulah. Percaya deh, rencana Allah itu sungguh luar biasa. Kenapa toh Allah kok memberi kita itu hanya sehari 20.000? Dan di situ Allah itu betul-betul nyata apa yang kita inginkan
atau apa yang kita butuhkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kebutuhan dengan kepentingan itu beda berapa kira-kira? Kebutuhan dengan saya ini loh, iya, dan kalian paham gitu ya. Jadi umpamanya ini, apa yang kamu inginkan dengan keinginan Allah itu kadang berbeda. Pernah nggak ngalami? Kita inginnya A, Allah mengasihnya B. Kita inginnya B, Allah mengasihkan kita. Ya seperti inilah. Kalian kan semua ada yang dari satu kelas dari zaman kalian SD. Ada nggak? Mungkin teman cowok antara cewek, terus ada yang dari SD temenan, dari SMP temenan, dari SMA temenan, nanti mungkin setelah kuliah kalian juga akan temenan. Ya. Ketika kalian sudah temenan nyaman antara laki-laki dan perempuan, mungkin di situ kan kalian hanya berpikir opo iki ya jodohku, ya ora. Karena kalian mungkin sudah berteman lama, nyaman, terus kalian berpikir seakan-akan opo iki ya jodohku, aku kok dengan teman iki kok merasa nyaman, aku dengan temannya itu merasa nyaman, kira-kira jodohku di. Nah, padahal ketika kalian di situ teman baik mulai SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ketika kalian kerja pun hampir ketemu dan menjadikan nyaman, ternyata ketika kalian menikah itu bukan dari orang tersebut. Jadi Allah itu memberikan apa yang kadang tidak sesuai dengan hati kita, dan di situ kalian harus bisa terima. Kadang kan manusia ketika tidak diberi apa yang menjadi keinginannya kan marah. Kalian berdoa, ya Allah, aku ingin sepeda, ditukar-tukar, kira-kira marah dengan orang tua enggak? Kalian ngomong dengan orang tua, Bu, aku ini mau dibelikan ini, Bu, aku ini mau dibelikan ini, kira-kira selama tidak dibelikan itu kira-kira kalian kadang punya rasa jengkel enggak? Ya, kadang Allah itu memberikan hal tersebut itu ya tidak sesuai dengan keinginanmu. Keinginan dan kebutuhan ini kira-kira beda enggak? Keinginan dengan kebutuhan. Nah, Allah itu memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, tetapi tidak memberikan, kadang tidak memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Sebenarnya Allah itu bisa kok memberi uang saku, atau orang tuamu itu sebenarnya bisa memberi uang saku kamu itu sehari 40.000, 50.000, 60.000, kira-kira sanggup berapa kamu? Sanggup. Percaya nggak kira-kira umpamanya orang tuamu itu mengasihi dirimu saku sehari itu 40.000, 50.000 itu sanggup nggak? Sanggup. Kenapa toh orang tuamu sehari mengasihi uang kamu ini jajan 10.000, 20.000? Berarti kan di situ kamu dikabulkan, doamu dikabulkan oleh Allah ketika kamu itu emang butuhmu saat itu ya segitu. Nah, pengennya kita itu wakeh ya. Tapi Allah mengabulkan apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Paham nggak maksud saya itu, paham nggak? Jadi makanya saya boleh-boleh ngomong, percayalah dengan apa yang Allah berikan. Jadi jangan sampai punya rasa kecewa dengan Allah, itu jangan sampai loh ya. Kadang ketika awake dhewe lunga terus ora dikabulke karo Gusti Allah, itu kadang kita punya rasa kecewa dengan Gusti Allah, itu jangan sampai. Kadang itu ada beberapa hal yang mana doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak kalian semua kok merasa aku ini doa terus, aku ini berusaha terus, berdoa terus, kenapa toh Allah tidak mengabulkan doa-doa saya, usaha-usaha saya itu kenapa? Itu kadang ada hal-hal yang membuat doa-doamu itu terhambat. Kadang mungkin kamu sholatnya dantek, ya, sholatmu dantek itu juga bisa menjadikan doa-doamu terhalang oleh sholatmu yang ora komplit ku mau. Sholatnya masih komplit atau mulai bolong-bolong. Yang cewek cowok ada yang bolong ora setiap hari ini? Ada, yang cowok ada. Nah, wis esuk nang sing bisa ono sing bolong-bolong ya.
Nak doamu kok tidak dikabulkan oleh Allah, ya berarti salah satu faktor yang menjadikan doamu tidak dikabulkan oleh Allah yaitu salah satunya meninggalkan salah satu sholat 5 waktu. Yang pertama, yang kedua, kadang doa-doa kita tidak dikabulkan karena Allah, oleh Allah itu karena dosa-dosa yang kita perbuat setiap hari. Ya, dosa-dosa kita yang mungkin kadang itu manusia lalai dengan dosa-dosa kita. Kadang saya naik dewi, ora. Ya, makanya setiap mau tidur silakan berangan-angan kira-kira dosa dan perbuatan baik saya setiap hari atau hari ini tadi itu kira-kira akan di. Pernah tidak ketika mau tidur berangan-angan seperti itu? Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amun, terus bareng itu berangan-angan ya Allah, aku dino iki mau amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk kira-kira akan di kan? Akan di kira-kira buruk. Burukmu setiap hari itu apa toh seusia kalian? Miso-miso, sering miso-miso ya nah. Tak kira yang sering miso-miso ya aku toh. Terus apa nah? Miso-miso rasa-rasan mbek koncone ya. Ayo mbak cakai dong ini sok pemain sok dia sebelum ora. Habis saya jalan-jalan. Buat nanti ya, itu bagus. Polanang masuk rasa-rasa saru ya. Jadi itu, jadi Allah kembali lagi ke tadi intinya ya. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi percaya dengan rencana Allah itu sangat indah. Ketika kalian minta A, kalau dikasih Allah B, maka kamu di situ harus bisa menelusuri. Seperti tadi contohnya, saya pengen sekolah di SMA Negeri 2 Semarang, tetapi kenapa Pak Allah menjadikan saya itu masuknya di SMA Negeri 1 Ranggen? Terus buat cari room ketemu nih. Saya dulu SMA Negeri 1 Ranggen nomor kesekian dari pilihannya apa Ranggen kira-kira? Ada nggak? Ono ya pasti ada ya. Tidak, tujuan utama itu tidak di SMA Negeri 1 Meranggen, tapi SMA Negeri 1 Meranggen itu yang nomor kesekian dan nomor keberapa. Tujuannya, contohnya tujuannya di SMA Negeri 1 Semarang. Dan kok aku kok ketemu nih ketemu nih SMA Negeri 1 Meranggen di balik semua itu kira-kira ada hikmahnya enggak? Ya, dan itulah maka rencana Allah itu lebih indah daripada rencana kita sendiri. Maka ketika kita berdoa tadi kok ada yang tidak dikabulkan atau dikabulkannya yang lain, itu berarti suatu hal yang harus kita cari di dalamnya itu kira-kira apa ya. Seperti tadi kalian masuk di SMA Negeri 1 Meranggen, kira-kira ini kenapa toh Pak aku dilebokkan di sebelah kini, padahal keinginanku adalah di SMA Negeri 1 Semarang. Jadi keinginan kita itu sebenarnya banyak, apa yang kita inginkan itu banyak orang kira-kira. Tapi kenapa Allah itu hanya mengabulkan sedikit toh? Jadi kalau orang Indonesia mengarani tupoksimu ini kayak segini. Seperti samu tadi kembali ke samu. Tupoksimu ini sedino kayak 10.000, tupoksimu ini sedino sebuah butuhnya ini 20.000. Loh, kalau saya mau cerita itu ketika saya awal mula saya nikah, itu gaji pertama kali yang saya sentuh, saya baru punya istri, baru punya anak, itu sebesar 400.000. Di situ saya hanya berdoa, ya Allah gajiku 400.000 kira-kira cukup kurang nganggo nafkahi istri saya. Dan ketika itu istri saya hanya harus memanut. Mertua saya tak abusi gajiku sithik yo gelem. Kaya ngono wong mertua kok duwe mantu gaji 400.000 gelem. Ya aku yo mau apa nih, saya ngajar terus saya kerja dan gaji saya 400.000 ya. Di situ jawaban istri oleh. Nah ketika itu saya hanya berpikir, saya terus berdoa kalau foto tupoksi saya dan istri saya itu hanya sebesar 400.000. Ketika saya mau lahiran istri saya hamil anak yang pertama, terus ditambahi Gusti Allah lagi sebesar UMR. Jadi 400.000 terus naik ke UMR, jadi 3 jutaan lebih lah. Nah disitulah saya mulai berpikir, oh ini loh yang namanya anak itu membawa rezeki. Umpamanya saya masih digaji Allah 400.000, ya mungkin yo Gusti Allah berarti mang tegel tenang dengan saya. Yo wis bojone meteng saya digaji 400.000 berarti kan tegel Gusti Allah.
Yo ngono ki yo aku yo ora becik dengan Allah. Berarti makanya dari itu terus tambah itu alhamdulillah ternyata betul bahwa anak itu membawa rezeki. Jadi umpamanya orang tuamu mengasih kamu uang saku sehari 50.000, 60.000, 70.000 ya mampu. Cuma tupoksimu apa yang kamu butuhkan itu ya baru segitu gitu loh tuh. Jadi umpamanya disangoni bapak ini 20.000, 10.000 ya bersyukur. Ya masih diberi uang bahkan ada teman-temanmu yang samia bahkan sehari tidak dikasih uang dan di situ dia harus mencari uang sendiri setelah pulang sekolah. Makanya bolak-balik yang pertama rasa syukur itu harus ada. Ya kalian ketika melihat kehidupan di duniawi melihatlah ke bawah dalam arti seperti ini. Sanggup sekolah itu toh bu, kadang kan kita ngersah, ya kan? Sanggup konco-koncomu 20.000, berarti kamu itu melihat kehidupan duniawi ke atas. Ketika kalian diberi uang saku 10.000, maka kamu harus melihat kehidupan duniawi dari segi ke bawah. Oh iya, kancaku kae nyatane ono sing ora disangoni. Ketika kalian melihat kehidupan akhirat, itu kalian harus melihat ke atas. Contohnya seperti ini, koncoku kok dokon ngaji ya, koncoku kok dokon belajar ya, koncoku kok dokon jamaah ya. Hal seperti itu kadang kan kita lalai loh, tidak melihat kehidupan akhirat itu ke atas. Kenapa kok saya kok tidak bisa berjamaah? Kenapa kok saya tidak bisa ngaji setiap hari? Setiap hari masih membaca Al-Quran atau masih atau ada yang sudah tidak membaca? Ya, Al-Suri berpesan setiap hari kita baca Al-Quran itu harus kalian baca. Orang kita seayat, kalian yang males-malesin mau seayat berarti kalian khatam 17 tahun. Ya, rasa cerita gitu. Nah kalian peset males mau Al-Quran, wis paling ora sehari 1 ayat. Genep sehari 1 ayat, nanti kalian akan khatam Al-Quran selama 17 tahun. Nah kalian mau 2 ayat berarti yo berapa tahun tuh? 7 tahun ya Pak. 17 berarti bagi nomor berapa? 8,5 atau 7,5? 8,5 tahun sehari 2 ayat kalian khatam. Yo paling tidak anak-anak rohis, paling tidak yo satu rohis yo sehari paling kurang membaca 1 halaman. Tapi paling keset tuh dulu ya anak-anak rohis. Yang cuma ngaji loh. Nah ngaji setiap hari paling tidak usah keset-kesetnya biasanya memang godaan ini sampai saat ini saya godaannya gara-gara maghrib. Ini rasanya terus lesan awak ya. Kita ini gawe ngelekar penak, kita ini selonjor penak era. Nah saya pun juga seperti itu ketika saya wis males keset, yung wis saya mau Quran yo amin yo saya wis wis selonjor gini, tangai bantal ini wis semendi bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ya itulah. Ya supaya kita itu membiasakan supaya kita itu mau mengaji setiap hari. Memang sulit kehidupan kita itu kalau kita mau melihat ke depannya itu alhamdulillah kalian masuk ke organisasi rohis itu saya kira juga alhamdulillah karena di kehidupan di luar itu saya sudah melihat wah sungguh luar biasa parahnya. Makanya kehidupan kita yang akan mendatang harus kita perdebal iman kita harus punya sangu sing jenenge iman itu penting ya. Ketika kalian mungkin cobaan itu nggak ada yang tahu, jadi cobaan kita dilalah dicoba sing ora enak terus kita melintar sama agama Islam itu juga ada. Ketika kita dicoba dengan kenikmatan kita tambah seneng tambah iman kepada Allah juga ada. Makanya kalian di SMA ikut rohis juga termasuk alhamdulillah kalian mudah-mudahan selalu dibekali dengan keimanan yang kuat yang sungguh luar biasa. Karena kehidupan di luar itu termasuk parah, saya kira parah. Saya ketika melihat anak saya kok menuju anak dewasa ini saya menganggap ya Allah, ojo gede sih anak, ojo gede sih. Yang mergoni bapak urus siap ketika aku kok delalah jengine anak kan kadang ono sing kalane bantah, ono sing kalane kalem. Dari situ ketika anak sebagai orang tua kok anakku jalan tangan dan nang ayo sholat mau sholat di situ saya sudah gak kuat
Makanya anak saya tak didik, mudah-mudahan lah kita semua ini ketika diingatkan oleh kedua orang tua jangan nanti bales utawa jangan nanti bantah. Wis kuwi loro adene wong tua, ketika orang tua sudah sakit hati, maka di situ kesuksesan kalian mulai terhambat. Saya tuh melihat dari beberapa saudara saya yang sudah ada, orang itu ternyata saya selidiki tidak sukses ya salah satunya dari dia berani orang tua, berani kepada orang tua. Itu yang mengakibatkan ada kesuksesan kita itu terhambat sebelum kita meminta maaf kepada orang tua. Mungkin itu saja tadi ya, kalian harus percaya, yakin deh ya, percaya deh bahwa rencana Allah itu lebih indah. Kalian kalau jelalah dikai cobaan ini, oh berarti ini adalah cobaan dari Allah yang harus saya teliti. Kenapa toh saya dicoba seperti ini? Ketika kalian diberi sesuatu yang kurang atau yang lebih, loh aku jadi 50.000 kok dikai Gusti Allah kok 200.000. Nah, maka di situ kalian harus berpikir mungkin kebutuhanmu lagi banyak. Karena saat ini kalian punya kebutuhannya ya hanya sekedar jajan, nah buku beli buku kan minta lagi loh. Nah minta lagi mungkin ya ketika sanggup kan segitu. Jadi itu pesannya Pak Mas yang pertama, percaya bahwa rencana Allah itu indah. Yang kedua, selalu birrul walidain. Yang ketiga, selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah akan menambahi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bukti nyata, saya pun juga melalui semua itu. Bersyukur ini saya melalui banyak bersyukur dan banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Saya itu biar tukang motor Supra ini mana Supra sih biasanya tak gue ngerti lah. Supra welek, ini perjuangan Supra dari sejak saya kuliah S1 dulu. Saya pertama diberikan motor itu surang desa rapi, matur suwun Pak tangguh. Ya, ketika saya punya istri, pertama kali punya istri dilelah saking karena apa nggak ngersawa karo wong tua kan syukur. Ketika saya punya istri, mertuaku mungkin isin meremanturi motor welek Supra. Akhirnya saya ditawari bikin piro, saya hanya punya uang 5 juta ditambahi terus menjadi motor Vision itu. Nah, motor Vision pun saya alhamdulillah Bu matur suwun buat bagi motor Vision. Orang ngerti-ngerti kaca perang sasi teko mobil. Nah, jadi pokoknya ketika kalian bersyukur alhamdulillah melihat kehidupan dunia ini bahwa insya Allah nikmat Allah ini bludak dikake. Wong kuwi betul ayat ning Al-Qur'an sapa ngerti ayate. Nah, ing salatum najidanakum waling kafartum inna ajabi nasyadid. Sapa wonge gelem syukur karo nikmatku bakal tak tambahi. Kowe ora percaya mosok karo Gusti Allah. Syukur tok lho, kowe samane 10.000 alhamdulillah, matur suwun Ibu, kowe jene syukur ora. Nah, kowe nak syukur tampa nak wong tuane duit seneng tambahi kan, Bu. Tak sanggup meneh yo Mas, tak sanggup meneh 10.000 Bapak rezeki. Wis kuwi hal yang pasti dari Gusti Allah. Tapi kadang Allah itu ya seperti itu. Kadang itu saya juga mikir Allah iki semono kuwi lah. Allah sing iki biasa. Ya mergo kuwi mau keinginanku karo keinginane Gusti Allah beda. Ya ora. Jadi saya kadang ketika orang marah tapi cuma hanya ngesolah lah. Gusti Allah kadang ngene iki. Ini ora sudah. Tak bolak-balikan mantap ben awake dhewe ra nesu karo Gusti Allah. Itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupi dan kita berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua besok sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Mas, mohon maaf apabila ada sedikit kata atau mungkin banyak yang salah di hati kalian yang menyinggung perasaan kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mudah-mudahan yang baik silakan dipakai, yang tidak baik dari mulut Pak Mas silakan ditinggal. Itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.